Kasus ini mengendap di kepolisian 3 tahun. Tidak pernah. Hakim yang curang ya, namanya Eko sama Ridwan. Saya sekarang ini sedang menunggu giliran untuk dijadikan terdakwa. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakimnya membuat pertimbangan yang tidak ada dalam KUHP. Kebenaran, equality before the law. Asli. Jadi hendaknya kepada kaum pemilik kekuasaan, tolong jangan pertontonkanlah istilahnya adanya perlakuan istimewa. Ya, kalau Anda ingin memberikan perlakuan istimewa kepada orang tertentu, jangan sampai dipertontonkan. Kemudian ketika orang itu datang minta tolong, silakan tolong, tapi jangan sampai merugikan masyarakat kecil. Ini bagaimana mau nggak tumbuh subur, namanya mafia hukum. Pengusaha-pengusaha nakal yang ingin mempermainkan keadilan, mereka bebas keluar masuk di mana? Ruang ketua pengadilan. Ruang mana? Pak Ketua Panitra. Itu kan miris. Jadi sekali lagi mohon Pak, nenek moyang kita ini penduduk asli, warga negara asli, bukan rasis. Cuma memang aparat kita ini kadang-kadang mempertontonkan yang banyak uang boleh keluar masuk di ketua pengadilan, ketua panitra, ketua apa ini, ya apa, bagian ini dan bagian itu. Ini kan nggak benar ini. Coba kita lihat, ada di mana? Dari pajak sagung, siapa? Matai Sipit. Itu kan namanya apa? Membuat kita jadi miris. Nah makanya saya sebagai putra asli Indonesia, jujur aja, saya sudah putuskan saya tidak akan pernah mau melakukan hal-hal seperti itu. Kalau ada cukong yang datang minta bantuan saya bantu. Tapi bukan berarti harus mencederai orang lain. Saya hanya bukan jangan jadi gini. Cara yang terbaik kedua belah pihak, semua pihak. Jadi kalau misalnya Pak Bos, kepala itu, kepala kantor, ketua pengadilan atau ketua apalah, ketua panitra atau apa, panitra kepala, ya, pansek, panitia sekretaris kepala, mau, tidak apa-apa. Kita tahu sama tahu. Tetapi tolong jangan mencederai hati nurani, jangan mencederai tentang apa ini, masyarakat kecil. Jadi kalau ada hal kayak gitu, mohon maaf Pak, saya bukan orang yang akan menjadi provokator, tapi saya akan menjadi pelopor perlawanan. Ingat, saya sekarang ini sedang menunggu giliran untuk dijadikan terdakwa dalam perkara kasus Undang-Undang ITE. Pelapornya adalah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Karena dia membela kepentingan pengusaha, ya, membuat keputusan yang curang oleh hakimnya. Begitu saya protes, lalu saya dilaporkan. Oh, saya tunggu, biar saya telanjangin. Ingat, ya, ingat. Hakimnya membuat apa ini? Membuat pertimbangan yang tidak ada dalam KUHP. Di dalam KUHP itu saksi ahli adalah sebagaimana diatur pasal 184 dan 186. Hakim ahli, apa saksi ahli adalah ahli yang hadir dalam persidangan memberikan keterangan. Sedangkan yang jadi pertimbangannya oleh majelis hakim bohong. Itu sudah membuat apa ini? Keterangan palsu. Pembohongan publik. Apa? Yang dihadirkan dalam pertimbangan dalam persidangan tidak dipakai pertimbangannya, yang justru jadi pertimbangan adalah orang yang gak pernah ada, siluman. Nah, karena itu siluman itu, maka keputusannya jadi beda. Ya kan? Itu apa? Hakim yang curang yang namanya Eko sama Ridwan. Mereka majelis hakimnya. Saya akan tuntut ini. Yang anehnya, ya, saya protes bukannya Ketua Pengadilan itu memeriksa apa ini ya masalahnya, ya, ujuk-ujuk langsung melapor ke polisi. Content of court, bagaimana kita ini korban secara spontanitas? Oh, saya tunggu Pak, saya sudah siap, bahkan anak-anak saya siap mau ditersangkakan kalau memang hukum mengatakan begitu. Kami ribut. Kemudian yang kedua, ya, itu Bawas. Apa hasilnya? Kami diperiksa sama Bawas sebagai bukti. Menjadi viral, diperiksa sama Bawas.
Bawas itu nggak ada gunanya. Bagaimana? Nggak ada, buktinya sudah tahu kok. Kalau ini nggak benar, tapi mereka masih nggak ada, masih tetap aja itu. Pak Ridwan itu masih tetap jadi hakim, ya. Pak Eko masih, ya jadi saya heran. Dari mana judulnya ini? Habis itu, ya, ini loh yang saya mau tanyakan juga, Mahkamah Agung. Coba periksa perkara saya. Saya akan buka tuh Pak Mahkamah Agung. Perkara saya itu dari Pengadilan Negeri Sidoarjo diajukan untuk PIT-B, pidana biasa. Tapi pertimbangan putusan yang turun adalah PIT-SUS. Nah ini bagaimana keadilan bisa jalan kalau kayak gini? Pantas saja Joko Chandra bisa lenggang-lenggong ke sana kemari. Dia sudah jelas buron, masih bisa diterima dia punya pengajuan PK. Ini yang nggak benar. Buat apa kita ada undang-undang? Buat apa kita dia sekolah hukum? Tapi ternyata mereka nggak ngerti hukum. Kalau ngerti kemudian mereka begitu, berarti mereka curang. Jadi sekali lagi saya minta kepada para pengacara, hentikanlah bualan kita mengatakan kalau kalah nanti kita ada. Iya oke, itu menghibur diri. Harusnya begitu kita dapat kuasa untuk membela klien, dari pertama kita harus all out. Langsung tekankan aja. Dalam hal ini sebagai pembela, ya, pembela daripada orang-orang yang terzolimi, pengacara itu punya kedudukan yang sangat tinggi, ya. Jadi dia harus memperjuangkan. Jangan kita lagi setengah-setengah. Oh ya, ya maaf ya. Pengacara ini kadang-kadang menganggap bahwa hakim itu adalah sahabat. Ya memang sahabat dalam kerja. Tapi bukan berarti klienmu itu adalah musuhmu. Kadang-kadang ada, ini maaf ya, maaf. Ini ada istilah, klien itu cuma sekali. Sedangkan hakim itu kita punya mitra kerja. Jadi kita, ini saya nggak setuju. Ya saya nggak setuju. Saja, maksudnya membela klien itu datar-datar aja. Nggak usah terlalu serius. Ya, karena kenapa? Klien itu cuma sekali. Ini nggak benar. Itu terusan saja kalau ada pengacara seperti kayak gitu, tidak mau out, tidak mau all out, tidak mau fight. Ya, saya senang. Seperti zaman dulu senior-senior pengacara itu lempar sepatu pada hakim yang nggak benar. Atau misalnya apa? Walk out. Biar tahu bahwa ini nggak benar. Jadi tolonglah, mari kita berikan perlindungan kepada masyarakat yang butuh bantuan. Jadi masyarakat, saya bukan berarti lagi mengatakan apa. Memang saya membela, jujur aja saya harus optimal. Makanya lebih baik saya angkat tangan kalau saya tidak sanggup daripada saya terima tapi saya terlantarkan. Jadi ada klien yang minta bantuan pada saya, walaupun lama tetap saya akan lakukan. Yang penting saya tidak mau berbuat curang. Kalau di perkara di pengadilan pasti saya mati-matian. Anda nggak usah khawatir. Kepala di bawah, kaki di atas, saya akan berjuang. Dan ya memang jaksa adalah mitra saya, hakim adalah mitra saya, tapi bukan mitra yang apa? Ya mitra yang harus bekerja meluruskan hukum. Saya tidak mau bermain. Teman-teman senior, sudahlah Pak. Kita ini officium nobile. Ya, fiat justisia, ruhat kelum. Nah, kalau itu memang kita pakai, ya tolonglah dari organisasi manapun jangan kita ini. Kemudian kita juga walaupun klien kita benar, ya walaupun klien kita membayar, kalau klien kita itu ada yang salah, ada yang kurang, tolong diluruskan. Jangan juga karena klien kita sudah salah kita masih cekokin. Oh ya kamu benar, ini jangan, ini penyesatan. Saya kalau ada klien yang bersalah datang minta tolong pada saya, tolong. Kemudian saya luruskan. Oke Pak, saya akan bela Anda, tapi jangan sampai mengajak saya jadi ikut pencuri. Kalau Anda koruptor, jangan sampai saya ikut membenarkan perbuatan Anda. Oke, gini aja Pak, kalau Bapak korupsi, uangnya itu tolong dikembalikan kepada negara. Ya, kalau Bapak bersedia seperti kayak gitu, maka saya akan bantu. Ya, nah, saya akan memperjuangkan supaya sanksi Anda jadi ringan. Kalau ada maling yang pernah mencuri, saya akan kasih tahu, Pak, ini nggak bagus perbuatan mencuri. Semua agama melarang. Ya, kalau ada pembunuh, ya sudah. Kamu membunuh kan tidak mungkin kembalikan nyawa orang yang sudah meninggal. Apa yang terjadi? Kamu jangan ngotot. Mengakui kesalahan lalu berikan kompensasi kepada orang itu. Kalau dia mau bunuh kamu, sudah pasang badan aja karena kamu harus bunuh orang. Itu misalnya.
Tapi paling tidak kita jangan sampai ingin menegakkan hukum, kita memberi nasihat yang menyesatkan. Jadi itu yang saya maksud. Jadi sekali lagi teman-teman, masih banyak sebetulnya pengetahuan yang akan saya berikan. Kalau saya berbicara ini tidak cukup. Saya khawatir kalau terlalu panjang, pulsa Anda jadi habis. Hari ini saya memberikan edukasi sampai di sini saja dulu. Mohon Anda selalu perhatikan. Setiap hari saya akan selalu tampil. Beritahu kepada teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, untuk juga ikut program edukasi hukum terkait memasyarakatkan bantuan hukum dan masyarakatkan hukum. Karena hukum itu penting. Hukum itu, saudara, Anda membutuhkan sejak lahir sampai meninggal. Anda yang sudah terlahir, mungkin Anda yang lahir itu baru kan pasti membutuhkan hukum. Anda yang sudah ini butuh hukum. Seperti apa? Anda belanja, Anda transaksi, Anda kan punya harta. Harta Anda itu perlu dasar hukum. Jangan dipikir kayak zaman dulu. Zaman dulu kita punya tanah, yang penting ditunjuk ini tanah saya, karena belum ada orang lain. Cuma Anda dan keluarga Anda. Makanya ada istilah tanah leluhur, tanah adat. Sekarang sudah apa itu? Sudah banyak kan bukan tanah adat, banyak kan tanah jual beli, atau hutan lindung, atau tanah konversi. Banyak yang akan saya ajarkan pada kita semua. Tolong ikuti YouTube saya, ya, Pengacara Guntur Laremba. Supaya kita equal, kalau Anda butuh bantuan saya juga jadi semangat, kemudian tim-tim juga semangat. Dukungannya adalah Anda ikuti YouTube Pengacara Guntur Laremba dan Pro Lawyerku. Lalu Anda subscribe. Kemudian Anda berikan komen. Kalau Anda mau supaya saya tahu bahwa Anda masuk, akan saya tahu di komen Anda. Kemudian Anda share, Anda like, tekan tombol belnya, Anda like. Lalu bagikan kepada publik, kepada grup Anda, sahabat Anda, teman Anda, melalui Facebook, Messenger, IG, WhatsApp, ya. Jadi Twitter, silakan dibagikan supaya banyak orang tahu. Atau rekan advokat, mohon maaf, saya tidak dalam posisi menyinggung atau mengandalkan bahasa orang pintar, bukan. Tapi kalau Anda belum pernah jadi terdakwa, ya, maaf, saya berpraktek menjadi pengacara sebetulnya sejak dari tahun 86. Hanya saya menggunakan baju advokat itu baru saja, baru beberapa tahun. Mulai dari tahun 2011, saya mulai konsen pada kepengacaraan. Saya disumpah, ya baru masih sekitar 2000 berapa ya. Ya belum ada berapa, baru ada sekitar 4-5 tahun. Tetapi pengalaman saya dalam hal ini sejak dari tahun 84. Jadi mohon maaf, ya, saya punya pengalaman cukup banyak. Jadi hanya memang bajunya bukan baju advokat, ya, tapi praktek advokat sudah saya jalankan. Artinya praktek itu bukan berarti disumpah jadi advokat, karena saya ini adalah penggiat penggiat hubungan masyarakat. Ya, pengacara itu kan cuma bedanya undang-undang saja yang dia baca. Tapi kemasyarakatan kan kurang lebih sama, dan saya sudah lakukan itu. Oke, sekali lagi kepada teman-teman atau rekan atau mitra dalam hal ini kepolisian, kejaksaan maupun hakim dan pengadilan, saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Terlebih-lebih orang-orang yang saya sebutkan tadi namanya, ya, kalau di kepolisian saya belum sebut itu namanya Aris, kasatnya Polres Sidoarjo. Itu Aris itu kuat sekali. Kemudian yang sudah masuk di pengadilan itu Heri, kanitnya, dan Junaidi, penyidiknya. Ya, saya sebut itu karena mereka yang mengkriminalisasi saya, sehingga undang-undang sisiknya itu masuk ke pengadilan. Tapi yang kuat kemudian di kejaksaan itu adalah Gatot,
Ya. Nah, Gatot itu adalah orang yang sepertinya kuat keinginan untuk mengkriminalisasi saya. Saya nggak ragu lagi, Pak, karena sudah terbukti, sudah selesai, proses pengadilan sudah selesai dan saya menang murni. Ya, kepada anda yang ingin mengkriminalisasi saya, kita akan ketemu di pengadilan. Ingat, bukan di Guantanamo atau di Kuba yang pengadilannya bawah tanah. Di Indonesia ini pengadilan terbuka. Kepada pengacara nggak usah takut dikriminalisasi. Kita bisa buktikan seberapa besar itu penyidik pinter mau ngerti hukum. Seberapa besar jaksa dia pintar menguasai hukum. Seberapa besar hakim itu menguasai hukum. Kita akan buktikan di pengadilan. Ya. Jadi saya harus menunjukkan kepada Anda bahwa saya bukan eceh-eceh lagi. Saya sudah pernah jadi terdakwa dan bukan sesumbar. Mohon maaf ya Tuhan, saya bukan sesumbar. Tapi saya akan tantang. Yang penting saya tidak mau melakukan kejahatan, saya tidak akan buat celah. Hanya kalau Anda mau cari-carikan saya dan carikan klien saya kriminalisasi, kita ketemu di pengadilan. Oke. Sekali lagi beribu maaf saya sampaikan kepada Anda yang saya sudah sebutkan tadi namanya. Saya bukan mau memfitnah. Saya punya bukti-bukti, ya. Saya punya dokumen terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada instansi, institusi, bukan institusi yang saya persoalkan, tapi oknum-oknum yang telah melakukan kecurangan. Dan saya akan kejar terus. Saya kebetulan 5 anak, istri, semua adalah orang hukum. Jadi kami siap tarung itu. Ya, semuanya saya bangga karena semua anak saya 5 fakultas hukum semua, selesai semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.